Yo, what's up, man? Aduh, akhirnya bisa collab setelah sekian lama berwacana. Namun pada akhirnya kita punya waktu yang sama-sama luang untuk membuat video ini. Tuh, Gimana? di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan antara kehidupan saya pribadi dengan seorang ketua OSIS di mana satu Tasikmalaya. Jadi gimana nih? Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari sekolah aja. Baik. Pengalaman saya ketika masuk ke MAN 1 ini, sebenarnya pas waktu awal masuk gak ada niatan buat jadi ketua OSIS sih. Cuma ya mungkin ada tuntutan yang tiba-tiba menghampiri saya ketika saya memasuki kelas 11. Dari kelas 10 biasa-biasa aja sih, enjoy, aman, gak neko-neko di kelas, terus gak ikutan organisasi apapun malahan. Makanya pas kemarin jadi ketua OSIS tuh, kepemimpinan OSIS kayak kaget gitu. Kamu kelas 10 ikutan OSIS gak sih? Enggak, Pak. Lah, kok bisa jadi ketua OSIS gitu? Tapi ya Ketika mungkin kamu punya pengalaman di SMP. mungkin itu yang menjadi acuan mereka untuk memilih saya menjadi ketua OSIS gitu. Pengalaman pribadi saya ketika di SMK yang sekarang, saya tidak pernah bersekolah, maksudnya tidak pernah tatap muka. Kenapa? Dikarenakan di SMK itu kan SMK Negeri Parung Ponteng. Memang di MAN juga negeri. Tapi entah kenapa di SMK saya tidak pernah untuk mengadakan tatap muka. Ya mungkin karena di sekolah saya itu berbasis pesantren, jadi sepertinya ada apa ya, kayak komunikasi khusus gitu dari dinas yang di atas kepada pesantren tersebut untuk mengadakan. Mungkin mayoritasnya di pesantren muridnya mungkin ya santri mayoritasnya semua. Jadi bisa tatap muka lah. Iya. Meskipun yang pertama masuk itu baru 3 hari langsung diliburin gitu. Ada. Kalau di SMK sampai saat ini saya tidak pernah berjumpa dengan guru ataupun dengan wali kelas yang saya ataupun jadi wali kelas ya. Saya gitu. Nah karena mudah-mudahan masih di tahun yang setelah semester akhir ini berakhir, mudah-mudahan tatap muka kata Pak Guru gitu. Amin. Mungkin perkenalannya lewat online. lewat tahu Zoom. Teman, lewat online tahu guru fisika, guru matematika, guru komputer yang jurusannya yang komputer gitu dari lewat WhatsApp mungkin gitu. Jadi gini, kalau SMK kebanyakan kan praktik. Nah ini praktik juga susah karena si murid itu nggak masuk ke sekolah gitu. Jadi semester 2 Pak Guru bilang, Pak Guru wali kelas mungkin katanya meminta maaf karena tidak keefektifan dalam belajar di semester 2 itu. Saya harap di tahun kedepannya ataupun tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi ataupun bisa tatap muka gitu. Jadi ketua OSIS di SMK saya juga nggak tahu mana ketua OSIS mana karena belum tatap muka mungkin ya. Tapi menurut Rafiq sendiri nih, aduh jadi saya wawancara ya ini. Menurut Rafiq sendiri, apakah mendingan sekolah seperti ini atau kita tatap muka seperti yang kemarin-kemarin gitu kan seru bisa, tapi nggak tahu sih gimana. Ya mending tatap muka. Karena gini, ambilnya si murid yang kurang dalam berpikiran. Gimana? Gini, kalau murid yang nggak otaknya misalkan biasa saja, bukan menjelekan, tapi kurang lah. Yang pertama dapat bertemu dengan guru, dapat bertemu dengan teman. Ya mungkin dari rumahnya saja berniat untuk bersekolah mencari ilmu, dia udah mendapatkan pahala. Sedangkan ini berniat untuk mencari ilmu untuk membuka itu tuh handphone. Udah buka handphone bisa ke Instagram, bukan malah ke tugas ya. Jadi niatnya juga
hampir gak ada sih. Memang ada, cuman niatnya kita kan pergi jaraknya yang agak jauh itu kan lebih banyak pahala. Iya ya. Tuh. Ini kan jauh dari mana, ini dari tangan kita langsung dibuka, kebuka yang lain apa kayak mana nonton gimana gitu. Iya. Kan enggak gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membedakan Anda bersekolah dengan gambaran yang Anda pikirkan dengan sekolah lain? Di sana tuh gimana ya? Pada awalnya hanya ingin mengaji saja sih. Namun kan emang awalnya gua harus bisa ngaji nih. Gua mau fokus pesantren nih. Udah kesini mulai ke sekolah ke bawah sis. Di pesantren juga banyak tanggung jawab sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, ketika kita sudah dipercaya oleh orang lain, ya kita tidak boleh mengecewakan kepercayaan tersebut. Karena kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan rupiah. Yang intinya harus seimbang gitu. Nah ya, Antara sekolah sama ngaji. dan yang menjadi kelebihannya itu mungkin kalau di sekolah-sekolah lain misalkan yang berbasis pesantren itu ada yang fokus ke pesantren, jadi sekolahnya terbengkalai biasa aja gitu. Tapi kalau di sana tuh gimana ya, pesantrennya dapat, terus sekolahnya juga dapat, jadi seimbang lah antara sekolah dengan pesantren gitu. Jadi masih berhubungan erat lah. Kedepannya buat Acep Nursalam, Berat nih. ini kelihatannya dalam bidang perorganisasian ada, dalam bidang pengeditan juga ada nih. Kalau dalam bidang fotografer juga dia serba bisa nih. Amin. Terus apa tujuan Kak Acep ini untuk kedepannya gitu? Ya. Apakah akan melanjutkan kuliah ataukah langsung cari kerjaan atau gimana gitu? Kuliah dulu lah. Kuliah dulu. Minimal S1 gitu. Kita doakan semoga Kak Acep ini bisa lulus dari Man 5 itu Man 1 itu dan langsung melanjutkan kuliahnya yang dia inginkan gitu. Terus harapan apa lagi yang belum tercapai seorang Acep Nursalam yang punya keinginan namun tidak Realisasikan. Nah, gitu. Apa? Punya gaming house. Punya studio sendiri. Aduh, itu pokoknya susah gitu ya. Oh, jadi ingin menjadi YouTuber gaming atau bisa disebut Ya, bisa inilah punya mainan sendiri, PC sendiri gitu. Jadi enak, mau ngedit juga nggak susah dari HP gitu kan. Minimal ROG lah. sih. Aduh, itu sih yang kecapai. Ya mungkin ntar kecapai lah. Sekolah dulu, yang penting sekolah dulu. Jangan bodoh. Ya. Ada sisi kelebihannya dari Acep ini. Mungkin sudah banyak orang-orang yang sudah mengenalnya, dan ini dah foto dari Kak Acep yang sedang bermain beatbox Ya. dengan di acara apa tuh yang dipoto? Oh, itu di acara apa sih? Perpisahan kali, nggak tahu. Lupa lagi, aduh yang mana? Ini dia fotonya. Bisa nggak? Itu kebetulan pas bulan Januari awal tahun 2020 kalau tidak salah. Saya tuh kan emang ikutan lomba nasid, kebetulan saya jadi ikutan nasid. Karena pas kelas 10 itu kan emang gak ada niatan buat ikutan organisasi lagi ketika waktu itu. Jadi ikutan nasid, terus ikutan adalah eskul lain di Man 1 itu. Pas ikutan nasid kebetulan ada perlombaan di AP Tasik ya. Endorse. Dan ketika di sela-sela itu tuh pembina nasid tuh kayak, "Cep, tampil dong." Ya udah tampil kan. Ya meskipun agak malu-malu sih awalnya, tapi ya paksain lah gitu. Jadi akhirnya kita paksain untuk Nanti dipaksain untuk di sini. gitu lah. Bermain beatbox. Berhubung dengan beatbox, dari mana awal mula Acep mengenal beatbox ini, dari siapa? Kok bisa tahu apa itu beatbox, apa itu, gimana cara memainkannya gitu.
sampai-sampai sekarang udah menjadi bisa disebut pro gitu. Jadi awalnya tuh pas emang kelas 1 kalau tidak salah atau kelas 2 lah. Pokoknya pas masih kecil tuh pernah ngeliat seorang beatboxer yang pertama kali di Indonesia, orang Papua, di hitam putih. Waktu itu emang cuma gimana sih gitu doang kan. Tapi pas kesini pas kelas 8 kebetulan pas di YouTube, apa nih namanya, emang dulu nggak tahu itu namanya beatbox, nggak tahu. Tapi pas kelas 8 kebetulan punya HP, searching belajar ya bisa dikit sampai sekarang ya bisa lah gitu. Bisa. Sip. Bisa dong diajarin sedikit ilmu dari beatbox yang agak mudah deh, yang bisa di itu tuh di I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and something takes over me in the days, your love so amazing, it's not bisa dilakuin oleh pemirsa di rumah gitu. Gimana sih beatbox? Tinggal nyebutin kata B, T sama K tapi nggak ada E nya gitu. Jadi kan B itu kan ada E nya, jadi Bisa nggak? Bisa nggak? Mantap. gitulah. Mungkin beatbox ini dan belajar beatbox ini kan tidak ada guru langsungnya. Ya. Gitu. Siapa guru online-nya Acep ini? Dulu tuh emang belajar otodidak, jadi lihat YouTube. Yang pertama saya lihat tuh Rani Beatbox kalau tidak salah. Dan mulai lihat Swiss Beatbox, lalu International Beatbox, Indonesia Beatbox. Nggak diajarin sih, jadi kayak ngeliatin mulutnya doang gitu. Ini kayaknya diginiin nih bunyinya gitu, tapi pas dibunyiin oh mirip gitu. Jadi ya gitulah. Hal apa sih yang tersulit? Hal yang tersulit Di dalam di beatbox dalam beatbox? apa ya? Mungkin lip roll, tapi sekarang udah bisa alhamdulillah. Yang gimana? Itu sih. Tapi yang banyak sih efek-efek yang lain yang kayak efek baru yang namanya post snare saya belum dapat. Susah. Gitu. Mungkin segitu dulu ya buat Kak Acep. Terima kasih atas kehadirannya di channel AR Pauji. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di follow akun Instagramnya @acep NSM_. Yes, kita. See you next time dan enjoy.